Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di masjid dan insyaallah barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti, dan semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah jemaah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang sirah sahabat. Kita melanjutkan tentang kisah-kisah seorang soleh. Kita melanjutkan kisah-kisah seorang yang sudah dijamin masuk surga. Kisah seorang yang sangat berpengaruh dalam Islam, yang dimana mereka adalah pejuang Islam, sampai Allah pun ridho kepada mereka. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Mari kita bahas siapa? Saya masih ingat pertemuan 2 minggu lalu berarti. Siapa ya? Siapa yang kita bahas? Masih ingat? Kita mengulang sedikit. Ja'far. Kita bahas Ja'far bin Abi Thalib. Siapa itu Ja'far? Siapa yang tahu julukannya? Kalau singa itu Hamzah bin Abi Thalib, itu singanya Allah. Kalau Ja'far bin Abi Thalib, si burung surga. Seorang sahabat yang memiliki julukan si burung surga yang berkicau. Kenapa kok memiliki julukan burung surga? Karena ketika perang, dia itu yang memegang panji Rasulullah, panji Islam, dan juga mengorbankan kedua tangannya. Bahkan sampai lengan atasnya itu kepotong semua demi megang panji Islam. Ketika tangan kanannya megang, ditebas oleh pasukan Romawi, putus, langsung pindah kiri. Belum sempat jatuh itu pancinya. Ketika di tangan kiri, baru beberapa kali perang, langsung putus lagi. Dan gak habis, diambil pakai lengan, sisa lengannya itu. Dia penting gak boleh jatuh di panji Islam. Kamu gak punya tangan, gak bisa megang itu, cuma pakai lengan. Dikempit, pakai lengan, sampai akhirnya pun dia wafat. Ada yang mengatakan kayak dia dibelah tubuhnya itu, saking banyak lukanya. Ada dalam riwayat sekitar 90 tusukan itu dalam tubuhnya, pedang, panah, tombak itu lengkap. Itu Ja'far. Nah, kali ini kita akan bahas seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, sebelumnya kenapa sih kita harus membahas kisah-kisah seorang sahabat itu, kenapa? Wah, ini kan cuma cerita, gak penting. Enggak. Setidaknya kita punya dua lah. Sebenarnya banyak keutamaan kita bahas seorang sahabat itu banyak banget. Tapi sebenarnya kita bisa ambil dua hikmahnya. Yang pertama, kita kenal dengan mereka, kita mengetahui mereka, kita tahulah namanya itu paling minimal. Yang kedua, kita bisa ambil hikmahnya. Kita akan bisa ambil pelajaran dari kehidupan mereka. Walaupun ada yang mengatakan, wah mereka kan orang soleh, mereka kan orang yang dekat dengan Nabi, gak bisa kita tiru mereka. Oke. Setidaknya kita bisa tahu mereka. Kita tahu orang yang memperjuangkan Islam. Di masa kita artis yang kenal semua pasti. Gak ada yang kenal, tapi kalau udah gosip, kenal semua. Masa seorang sahabat yang memperjuangkan Islam, sedangkan kita hidup enak sekarang itu gara-gara mereka.
Islam enak, nyaman, damai, tentram, sholat di masjid, AC, nyaman gini, gara-gara mereka nggak kenal. Disebut siapa Ja'far, nggak tahu. Siapa Salman, nggak tahu. Siapa Sa'ad, nggak tahu. Abu Bakar siapa, nggak tahu, nggak peduli saya. Loh, mereka itu yang berjuang dulu. Kita enak sekarang tuh gara-gara mereka, lalu kita nggak mau kenal. Itu yang aneh. Sedangkan kita minta masuk surga, kok mimpinya kepanjangan itu. Ya Allah, saya ingin masuk surga, ya Allah. Sudah berjuang, ya Allah. Kenal nama sahabat aja enggak. Kenal itu, tahu pun enggak. Dan mau tahu itu pun enggak. Setidaknya kita nyari tahu siapa sih sahabat Abu Bakar itu, siapa sih Umar itu, siapa sih Utsman itu, siapa sih Ali itu, siapa sih, itu enggak tahu. Dan kita kok mau bareng sama mereka itu gimana coba? Kita minta surga Firdaus bersama mereka. Kita tahu aja mereka nggak tahu. Maka dari itu setidaknya kita dalam kajian sirah ini kita mengetahui lah nama mereka, perjuangan mereka, apa yang mereka lakukan, sehingga kita bisa mengambil hikmah dalam kehidupannya. Baiklah, Jazakumullah, kita lanjutkan, kita akan bahas tentang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya julukan. Nah, jadi semua sahabat itu rata-rata punya julukan. Dan julukannya itu bukan main-main, bukan sekedar pemberian aja enggak. Tapi benar-benar ada maknanya. Saat ini dia punya lakop atau julukan, yaitu singa yang menyembunyikan kukunya. Nah, terkenal di kalangan sahabat itu. Kalau Sa'ad itu punya julukan singa yang menyembunyikan kukunya. Kalau Hamzah kan singanya Allah. Karena kalau perang, kalau perjuangan Islam itu gak main-main, semuanya diterabas. Sama dengan Sa'ad, dia punya julukan singa yang menyembunyikan kukunya. Nah, apa maksudnya itu? Dalam riwayat dikatakan bahwasanya maksudnya itu adalah singa yang menyembunyikan kukunya adalah orang yang memiliki perjuangan Islam besar, tapi nggak sombong. Tawadunya luar biasa. Jadi nggak keluar-keluar, saya ini loh Sa'ad, saya ini panglima besar, saya ini sahabatnya Rasulullah, enggak. Tapi benar-benar tawadu. Makanya katakan singa yang menyembunyikan kukunya. Itu Sa'ad. Sa'ad ini memiliki beberapa kelebihan atau keistimewaan dalam diri Sa'ad di antara para sahabat. Karena banyak hadis yang mengatakan, yang disebutkan oleh Rasulullah langsung untuk menuju kepada Sa'ad, untuk mengetahui keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelumnya kita akan bahas tentang masuknya Islam Sa'ad. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari sini. Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam ketika umur 17 tahun. Masih kecil itu. Dia termasuk golongan yang pertama kali masuk Islam. Islam masih kecil dulu, masih sekitar 30 orang. Nah, itu Sa'ad masuk di situ. Apakah langsung masuk? Enggak. Perjuangan pasti orang-orang dulu itu ketika masuk Islam gak gampang. Kalau sekarang mungkin masuk aja, syahadat selesai masuk, gak ada yang melarang perang, gak ada. Saat dulu itu ketika mau masuk Islam, ibunya itu gak setuju. Nah, karena dia kan masuk menyembah berhala. Saat sebelumnya menyembah berhala, ketika dia kenalan Muhammad mau masuk Islam, ibunya itu gak setuju. Bahkan dikatakan sampai ibunya itu berjanji, saat kalau kamu masuk Islam, saya akan mogok makan. Ibunya itu. Dan benar, itu bukan sekedar bualan. Ibunya pun menjamak makan enggak sama sekali. Sampai berhari-hari, sampai benar-benar mogok makan karena saat masuk Islam. Apakah saat tergoyah? Enggak. Paling ibunya itu, Pak. Sampai berapa hari, sampai ibunya itu mau sekarat. Udah sekarat ibunya itu, udah mau meninggal gara-gara gak makan. Gara-gara saat itu masuk Islam. Terus keluarganya itu membawa saat kepada ibunya. Saat itu nangis, Pak. Melihat ibunya udah sekarat karena gak mau makan. Tapi apakah saat langsung goyah, udahlah, saya keluar Islam lagi lah? Enggak. Tetap
di Islam dia. Bahkan ketika itu dia mendekat ke ibunya, mendekat ke muka ibunya, mengatakan, demi Allah, walaupun engkau punya 100 nyawa dan itu keluar semua dari tubuhmu, aku gak akan keluar Islam. Gak akan keluar Islam. Tidak ada yang bisa menggoyahkan Islamku. Bayangin, dia ngomong begitu ke ibunya. Lalu lanjutkan, terserah ibunda mau makan atau tidak. Rasul saking kuat imannya si Sa'ad ini ketika masuk Islam. Demi Allah, walaupun ibu punya 100 nyawa dan itu keluar semua nyawa, jadi sakit minta ampun, saya nggak akan keluar Islam. Jadi terserah ibunda mau makan atau enggak, terserah. Gimana tuh? Padahal itu ibunya, Pak. Mau meninggal ibunya itu. Saya bertanya, apakah itu durhaka? Gimana? Sedangkan dalam Quran itu wala taqulahuma uff. Ngomong uffnya nggak boleh. Nah ini sampai mau sekarang ibunya tuh dibiarin aja sama Sa'ad. Sekarang pertanyaan, apakah itu durhaka? Nah, gimana tuh? Durhaka apa enggak itu? Mau meninggal ibunya ini, sama Sa'ad dibiarin aja. Demi Allah, terserah mau makan apa enggak, saya tetap Islam. Nah, gimana? Bahkan ketika Sa'ad ngomong gitu ke ibunya, langsung turun ayat Al-Quran untuk Sa'ad. Surat Luqman ayat 15 yang berbunyi, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Seandainya kedua orang tua kalian itu nyuruh kalian, maksa kalian untuk menyekutukan Allah, jangan pernah ikuti. Walaupun orang tua kalian. Jadi banyak cerita itu, saudara-saudara muslim kita itu memiliki, dia muslim tapi mungkin kedua orang tuanya belum. Itu banyak, Pak. Kita dibagi dulu. Lanjutkan ya. Jadi banyak saudara muslim kita itu dia muslim, tapi posisi kedua orang tuanya masih belum muslim. Itu kita dalam Quran dikatakan tetap untuk hormat, tapi ketika dia menyuruh sebuah keburukan jangan pernah diikuti. Nah itu yang dilakukan oleh Sa'ad. Dia taat pada ibunya, tapi ketika ibunya nyuruh dia keluar Islam, dia nggak mengikutinya, bahkan sampai sekarang. Nggak ada gula ya? Nggak kerasa adanya. Kayak gula mau lagi. Gagal kita ya. Itu saya. Ya pernah covid. Iya, benar ya. Iya toh. Benar. Kita lanjutkan. Sehat insya Allah, biar nggak diabetes, misalnya gula. Lanjutkan. Jadi ketika kedua orang tua itu menyuruh kita keburukan, jangan pernah kita ikuti. Walaupun orang tua kita, tapi selagi tidak membawa kita keburukan, kita wajib taati, walaupun bukan muslim. Itu dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Dan saat mempraktekkan itu. Jadi ketika ibunya nyuruh keluar Islam, walaupun sampai mogok makan, sampai sekarat mau meninggal, gak diikuti. Ya sudah, kalau mau gak makan ya udah, saya gak bakal keluar Islam. Nah, akhirnya disitu orang tuanya berhenti, Pak. Akhirnya dia mau makan. Gak bisa dia mengaruhi saat daripada dia malah meninggal. Akhirnya dia makan. Itu bisa hikmah yang bisa kita ambil dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Selanjutnya tentang
tentang keistimewaannya Sa'ad. Ada beberapa keistimewaan Sa'ad yang langsung disebutkan oleh Rasulullah. Yang pertama, Sa'ad ini adalah seorang sahabat ahli surga. Disebut oleh Rasulullah, dia ini ahli surga. Bayangin, kita disebut oleh Rasulullah ahli surga, itu bangga banget tuh. Nggak senang banget tuh. Belum wafat, belum meninggal itu loh, masih di dunia, masih hidup kita disebut kamu ahli surga. Nggak melayang-layang kita itu. Ahli surga ya. Belum meninggal mau udah ada ahli surga, itu Sa'ad. Jadi dalam riwayat katakan ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, sedang berkumpul, Rasulullah tuh melihat ke arah pandangan jauh gitu Pak. Lalu memejamkan mata kayak nunggu siapa gitu. Ada nunggu orang gitu. Ketika nunggu, Rasulullah mengatakan, sebentar lagi kita akan kedatangan ahli surga. Sebentar lagi kita akan kedatangan ahli surga. Sahabat yang kaget. Siapa ini? Siapa ini? Cari nggak ada. Siapa nih? Siapa? Tunggu semua, nunggu semua. Saat ketika nunggu datanglah muncul Sa'ad. Ini jalan gitu. Sa'ad. Ini ahli surga ini. Dan Sa'ad nggak tahu itu Pak. Dia nggak tahu kalau disebut-sebut itu nggak tahu ya. Dia seandainya datang. Ya ngobrol-ngobrol biasa. Ketika sudah pulang bubar semua para sahabat, ada seorang sahabat yang penasaran. Ini Sa'ad ini apa amalannya? Kok bisa disebut Rasulullah ahli surga? Penasaran dia, diikutin kan? Bututin sampai rumahnya. Ini ngapain Sa'ad? Jadi ketika jalan ke rumah tuh mungkin ada amalan-amalan yang tidak diketahui oleh sahabat. Sa'ad ini ngapain nih? Ngapain? Kok bisa disebut ahli surga? Ternyata nggak mau ngapain dia. Jalan biasa. Kok nggak mau ngapain? Diikuti berhari-hari kok biasa aja amalannya kayak kita. Kok bisa disebut ahli surga ini gimana? Langsung didatengin ke Sa'ad. Sahabat ini bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr Al-As. Jadi ketika dia penasaran langsung datang pada Sa'ad. Lalu bertanya, Sa'ad, kemarin itu ketika kita kumpul, sebelum kamu datang, Rasulullah mengatakan bentar lagi akan ada orang ahli surga. Beberapa menit kemudian kamu datang, berarti kamu yang dimaksud. Saya mau tanya nih, amalan apa yang kamu lakukan sehingga Rasulullah tuh menyebut kamu ahli surga? Dia pun kaget tuh. Saya nggak tahu. Saya nggak ada amalan terkhusus katanya. Ya saya ibadah seperti biasa, seperti kalian biasa. Tapi, tapinya ini. Masalah tuh si Abdullah bin apa ya? Kalau dulu gitu Pak, amalan tuh pada rebutan. Ada satu orang kok soleh banget disebut Rasulullah, langsung penasaran tuh, kepo banget. Datangin, suruh paksa, apa amalan kamu? Gue dipaksa ngaku, kok bisa gini kamu? Kok bisa gini kamu? Saya pengen juga nih. Itu dulu sahabat. Kalau sekarang enggak, sekarang iri dong. Ada orang lebih soleh, kok bisa soleh dia? Iri dengki keluar semua itu. Nah, ketika itu Abdullah bin Amr nggak iri, dia cuma pengen. Saat amalan apa yang kamu lakukan? Saat menjawab, nggak ada. Saya ibadah seperti dia biasa. Tapi aku tidak pernah menaruh dendam dan niat jahat kepada sesama muslim. Dalam hatinya itu tidak pernah dendam dan berniat jahat kepada sesama muslim. Nah ini Pak. Ini kalau kita mau disebut ahli surga, kita praktekkan ini Pak. Ini sebuah bocoran dari Sa'ad. Kalau kita mau jadi ahli surga, ini nih, ibadah seperti biasa dia. Tapi perlu kita garis bawahi, seperti biasanya sahabat itu bukan kayak kita. Tahajud pasti jalan, sholat pasti khusyuk. Nah itu sholatnya sahabat seperti biasa. Tapi saya tidak pernah punya dendam dan niat jahat kepada sesama muslim. Nah, itu sifatnya orang ahli surga. Kalau kita mau jadi ahli surga, ya kita tiru Sa'ad. Kita jangan pernah punya dendam, apalagi niat jahat kepada sesama muslim. Nah, itu Sa'ad. Yang kedua, yang pertama tadi keistimewaan apa? Menjadi ahli surga. Itu keistimewaan Sa'ad.
belum wafat sudah disebut sebagai ahli surga. Yang kedua, saat itu dia terkenal memiliki 2 senjata ketika perang. 2 senjata pamungkas ketika perang. Kalau Umar kan bisa dibilang pedangnya. Kalau Khalid bin Walid kan pedang sama kuda. Nah, kalau Sa'ad ini yang terkenal, semua orang tahu senjata perangnya Sa'ad. Siapa yang tahu? Membunuh orang itu Sa'ad. Ketika perang, yang pertama kali melesatkan panahnya itu Sa'ad. Jadi ketika perang pertama kali bunuh ya Sa'ad itu. Maka panah dia dari pertama dia perang sampai terakhir belum pernah melengkap. Masih itu panahnya terkenal. Yang kedua, Pak, ada yang tahu? Itu lebih ganas daripada pedang, lebih ganas daripada bagi tombak. Senjata Sa'ad itu juga panah dan juga doa. Sa'ad itu punya 2 senjata. Semua sahabat tahu, bahkan Umar bin Khattab tahu. Sa'ad itu punya 2 senjata, panah dan juga doa. Kalau panahnya Sa'ad itu gak pernah meleset, doanya Sa'ad gak pernah tertolak. Doanya Sa'ad pasti terkabulkan dan tepat sasaran. Itu doanya Sa'ad. Maka dikatakan dalam Islam itu ad-du'a'u silahul muslim. Doa itu senjatanya orang muslim. Kalau muslim sekarang nggak mungkin kita perangi pedang, nggak mungkin, tombak nggak mungkin, panah nggak mungkin. Makanya doa. Itu Sa'ad praktekkan itu. Doa yang Sa'ad itu pasti tepat sasaran. Kalau dalam perang Sa'ad itu pasti panahnya kena orang itu pasti, nggak pernah meleset. Sama dengan doanya nggak pernah meleset. Ada kisahnya. Jadi ketika itu ada sahabat Ali dan juga para sahabat yang lain sedang kumpul-kumpul, ada orang datang, Pak, mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Itu apa namanya, menantunya Rasulullah. Dicaci maki, habis-habisan sama sahabat yang lain, caci maki. Datanglah saat ini, kamu ngapain kok caci maki Ali bin Abi Thalib, sedangkan dia ini menantunya Rasulullah. Kasih tahu, jangan caci maki, jangan gini nasihatin, malah dia ngamuk, Pak. Kamu ini siapa? Kamu nabi? Gitu. Ya enggak, saya kasih tahu. Ya sudah diam. Kamu ngancam saya katanya. Enggak. Saat enggak ngamuk enggak. Dia cukup ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, lalu berdoa. Karena dia punya doa yang pasti tepat sasaran. Manfaatkan itu, pada dia berantem, gak ada kegiatan kan. Kemudian dia ambil wudhu, sholat 2 rakaat, lalu doa. Dia berdoa, ya Allah, Engkau tahu bahwasanya dia sedang mencaci sahabatnya Rasulullah. Kalau itu membuatmu murka, maka berilah peringatan kepada dia. Berilah peringatan. Dia doanya bukan habisi dia ya Allah. Enggak. Dia tahu. Berilah peringatan. Bukan ya Allah, dia ini udah mencaci maki saya, habisi dia ya Allah. Enggak. Jadi kalau kira-kira kalau kita punya keistimewaan doa terkabul, gitu mungkin Pak. Ada yang caci maki kita, ya Allah, habisi dia. Ya Allah, habisi dia. Enggak. Sahabatnya kayak gitu. Padahal saat tahu kalau doa dia itu pasti terkabul. Dia mengatakan, ya Allah, dia itu telah mencaci sahabat Rasulullah. Kalau memang itu membuatmu murka, maka berilah dia peringatan. Nah, setelah itu di rumah orang yang mencaci maki tadi, mencaci Ali bin Abi Thalib tadi, datang puluhan unta liar datang berbondong-bondong, Pak, ke rumah dia. Kaget dong dia keluar rumah, ternyata malah diterjang sama unta itu. Jadi unta yang berkumpul di dia, di bawahnya diinjek-injek sama unta sampai meninggal. Itu doanya Sa'ad. Hati-hati itu. Doanya Sa'ad itu langsung terkabul. Coba bayangin kita punya doa kayak Sa'ad, kita punya keistimewaan kayak Sa'ad. Kita diganggu orang, langsung kita doa kepada Allah, ya Allah habisi dia mungkin.
Kalau Sa'ad enggak, dia cuma beri peringatan. Tetapi peringatannya kok malah enggak langsung dia. Enggak langsung peringatan, langsung meninggal. Nah, itu keistimewaan Sa'ad bin Abi Thalib. Yang pertama tadi dia ahli surga, yang kedua adalah doanya pasti terkabul. Makanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika perang, ketika itu ada perang namanya perang Jisr. Insyaallah kita pada kesempatan yang lain kita akan bahas perang-perang Rasulullah. Biar kita tahu bagaimana perjuangan Rasulullah dalam perang itu apa aja sih. Gak cuma perang Uhud, enggak. Banyak perang-perang yang dahsyat lainnya, banyak banget. Ada perang Jisr, itu perang setelah Rasulullah wafat. Jadi ketika perang itu ketika zamannya Umar bin Khattab, khalifah kedua. Ketika beliau mimpin ada perang namanya perang Jisr. Artinya jembatan. Jadi perang jembatan. Ketika itu Muslim sekitar 4.000 itu wafat, gugur, Pak, kalah. Karena mungkin kurangnya strategi atau apa, 4.000 Muslim gugur. Umar itu menyesal, ya Allah, kok banyak yang meninggal, gimana ini? Nah, ketika itu pasukan Persia, ketika itu Islam sama Persia itu udah mau bentrok tuh. Persia datang mau ngajakin perang. Enggak bingung tuh Umar bin Khattab tuh. Baru selesai kalah perang Jisr, 4.000 orang meninggal. Lah kok Persia datang ngajak perang, enggak bingung. Sedangkan Persia itu, Pak, itu saingannya Romawi lawan Persia, itu seimbang. Jadi datang ngajak Islam duel, ya. Bingung dong Umar. Gimana Persia ini pasukan besar? Mereka datang dengan 100.000 pasukan, 100.000 itu. Lah Islam baru kehilangan 4.000. Mau ajak perang, bingung Umar ini. Waduh, gimana ini? Datanglah Abdurrahman bin Auf. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita rapat musyawarah? Rapatlah mereka. Ketika rapat, Umar mengatakan, bagaimana ini? Siapa yang kita pilih untuk kita kirim ke Irak? Dan perangnya di Irak lawan Persia. Siapa yang kita pilih? Abdurrahman mengatakan, oke, saya nemu orangnya. Umar kaget. Siapa yang cocok ini? Siapa yang kira-kira dia ini ahli dalam perang, gak bakal kalah? Siapa ini? Ada. Dia adalah singa yang menyembunyikan kukunya. Dia adalah Sa'ad bin Waqqas. Kita pilih dia. Amr bin langsung, oh iya, setuju saya. Kita pilih Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan faktor dipilihnya Sa'ad juga karena dia memiliki 2 senjata tadi. Umar ingat, oh iya, Sa'ad kan punya 2 senjata yang gak pernah meleset. Yang pertama apa? Panahnya dia yang pernah meleset ketika perang. Dan kedua, doanya. Kan gampang kalau dia mau perang tinggal doa, habis semua itu Persia. Dan benar, Pak, ketika perang itu, lagi-lagi Muslim itu ketika perang itu kayak nekat gitu, gak masuk akal. Dulu perang Badar berapa? 313 melawan 1000. Bayangin, masuk akal nggak itu? 313 melawan 1000. Itu mau ngapain coba? Kalau perang zaman sekarang dia udah habis cincang-cincang ya. Ini perang Persia. Persia itu Muslim cuma 30.000. Persia berapa? 100.000. 30.000 melawan 100.000. Ngapain? Di bulan satu nggak mungkin, minimal 1 lawan 3 itu. Secara manusianya 1 lawan 3. 30.000 melawan 100.000. Ini Muslim memang zaman dulu itu nekat-nekat, karena yang diincar itu bukan menang, bukan Muslim dulu ketika perang, meninggal. Gimana cara kita ikut perang tuh? Gimana cara kita meninggal nih? Saya harus mati, kayak Ja'far. Ja'far itu ketika perang, dia bukan ngincar menang, bukan, tapi ingin syahid. Wah, kok teman-teman saya semua, saya harus syahid juga ini. Itu Sa'ad, itu Ja'far. Sama dengan Sa'ad. Ketika perang itu bukan ngincar menang, syahid. Nggak menang akhirat. Yang penting syahid. Makanya 30.000 bayangin melawan 100.000. Nekat. Tapi apakah kalah? Enggak. Ketika Sa'ad melawan Persia,
Persia pun kabur. Ketika perang udah berkecamuk, udah perang semuanya, udah wafat semuanya, Persia pun kabur dan dimenangkan oleh Muslim. 30.000 lawan 100.000. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah kisah-kisah Sa'ad, kisah kehidupan solehnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang bisa kita praktekkan di kehidupan kita. Setidaknya kita bisa mengambil dua keistimewaan tadi. Yang pertama, menjadi ahli surga. Kita bisa tiru. Kita bisa tiru bagaimana pribadi Sa'ad itu, kenapa kok bisa disebut sebagai ahli surga. Dia ibadah seperti biasa, Pak. Sama, gak ada istimewanya, gak ada. Tapi dalam hatinya gak pernah punya dendam. Dalam hatinya gak punya dendam dan juga niat jahat kepada sesama muslim. Itu saat Nabi Waqqas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bisa menjadi hikmah penuntun kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama orang-orang soleh nanti di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Hadzal minni astaghfirukum syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.